Pemirsa, usai meliput pembukaan Pekan Raya Jakarta, seorang wartawati media online menjadi korban jambret di halte Balai Kota Gambir, Jakarta Pusat. Sementara itu sepasang sejoli ditangkap polisi karena menjambret ponsel milik seorang polwan. Detik-detik aksi penjamretan yang dialami wartawati media online terekam kamera CCTV di depan gerbang utama Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Meski korban berupaya mengejar pelaku jambret yang merampas ponsel di tangannya, namun pelaku berhasil kabur menggunakan sepeda motor Matic yang digunakan beraksi. Sebelumnya, korban ikut rombongan bis dari Balai Kota usai meliput pembukaan Pekan Raya Jakarta 2025 yang dibuka oleh Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, Kamis 19 Juni 2025. Korban dan rekannya beristirahat sejenak di halte. Ketika kita berdua lagi garap sebentar banget itu mau nyelesain berita yang di Jakarta Fair, itu selang waktu 5 menit kayaknya tiba-tiba HP yang aku pegang itu dijamret sama orang yang pakai motor Matic. Ironisnya, kawasan Ring 1 kantor gubernur tak luput dari aksi kriminal yang kerap terjadi. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Gambir. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi memburu pelaku penjamretan seorang polwan, pria dan wanita di kawasan Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sepeda motor pelaku yang terparkir di halaman belakang area pertokoan di kawasan Tanah Abang menjadi petunjuk polisi. Di sudut teras pertokoan, polisi mendapati pelaku tengah tertidur lelap. Meski panik dan sempat meronta, namun pelaku tak mampu berkutik saat dibekuk paksa. Dari dalam tas pelaku didapati 2 buah ponsel yang diduga hasil kejahatan. Polisi kemudian mengamankan kekasihnya di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Keduanya merupakan pasangan kekasih. Korban yang bertugas di Polda Metro Jaya menjadi korban penjamretan di Bendungan Hilir. Tersangka wanita mengaku nekat mengikuti jejak sang pacar menjamret lantaran tidak ingin terpisah walau sesaat. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah minibus tabrak 3 unit sepeda motor di Jalan Gandasari, Desa Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini, 5 orang pengendara sepeda motor terluka. 3 diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara polisi langsung menangkap sopir minibus tersebut. Saat diamankan warga, sopir tersebut diduga berada di bawah pengaruh minuman keras. Sebelumnya kecelakaan terjadi saat mobil melaju kencang, tiba-tiba oleng dan menabrak sepeda motor. Karena panik, sopir berupaya kabur hingga akhirnya menabrak 2 sepeda motor lainnya hingga ringsek. Masih ada di kiri, ada motor dari sebelah sini juga. Ya, yang tengahnya itu yang 2 yang parah. Ada berapa motor Pak yang ditabrak Pak? Ada 3, yang pertama yang di depan warung, yang kedua yang parah lewat, yang parahnya yang 2 itu. Saat ini ketiga korban dirawat intensif di Rumah Sakit Otto Iskandar di Nata Soreang. Sementara sopir minibus masih diperiksa keterangannya. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Hanya karena tak diberi uang Rp30.000, seorang anak menganiaya ibu kandungnya sendiri di Bekasi, Jawa Barat. Akibat penganiayaan itu korban terluka di sekujur tubuhnya. Aksi penganiayaan brutal seorang anak terhadap ibu kandungnya terjadi di perumahan Bekasi Jaya Indah Irigasi, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Korban dipukul berulang kali hingga terjatuh ke lantai depan rumahnya. Penganiayaan ini diduga akibat pelaku kesal tak diberi uang sebesar Rp30.000. Pelaku penganiayaan MI 23 tahun kini sudah ditangkap polisi.
Hingga kini pelaku masih diperiksa polisi secara intensif untuk memastikan motifnya menganiaya ibu sendiri. Korban membuat laporan, kemudian kita amankan. Berarti saat ini sudah diamankan, Pak? Sudah lakukan penahanan. Artinya masih dalam proses pemeriksaan atau gimana, Pak? Ininya masih dalam proses penyidikan. Baik. Akibat dianiaya pelaku, korban terluka di sekujur tubuhnya. Dari hasil pemeriksaan terungkap, ternyata pelaku sudah berulang kali melakukan aksinya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Berpura-pura menukar uang receh, kawanan penipu menggasak uang ratusan ribu rupiah pemilik toko obat di Pondok Aren, Tangerang, Banten. Sementara di Jakarta, pelaku pencurian di rumah kosong ditangkap polisi saat tertidur pulas. Video merekam seorang pria memasuki sebuah toko obat di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku yang datang berboncengan ini kemudian meminta menukarkan uang koin yang dibawanya dengan lembaran uang kertas kepada pemilik toko. Untuk meyakinkan korban, pelaku berpura-pura mengenali keluarga serta temannya. Tanpa berpikir panjang, pemilik toko kemudian menyerahkan uang lembaran senilai Rp950.000 kepada pelaku. Namun saat dihitung nominal uang receh yang diserahkan ternyata tak sesuai, sementara para pelaku sudah kabur. Tukar tanpa dihitung, saya kasih uangnya 950.000, pas dihitung, pas lepas dia pulang, cuma hanya 264.000, jadi kerugiannya itu 686. Dari total 900 yang saya kasih, yang saya terima itu hanya 264.000. Sementara itu berbekal rekaman kamera pengawas, korban berencana melaporkan peristiwa ini ke pihak berwajib. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang petugas Satpol PP Kelurahan Karet Tengsin menangkap seekor ular yang tengah merayap di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Meski terus meronta dan berusaha menggigit, namun ular liar tersebut berhasil dimasukkan ke dalam karung. Petugas Satpol PP mengetahui adanya ular yang berkeliaran di jalur pedestrian dari sejumlah pekerja yang tengah membersihkan halaman depan sebuah hotel. Ular tersebut diduga kelaparan dan sengaja keluar dari sarangnya untuk mencari mangsa. Agar tak membahayakan para pejalan kaki, ular sanca kembang itu dievakuasi petugas dan akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Selamat ulang tahun. Subdit 3 Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku pencurian di sebuah rumah di kawasan Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan. Dua orang pelaku merupakan kakak beradik berinisial A dan MK. Ditangkap saat tengah tertidur di kontrakan yang tak jauh dari rumah korban. Aksi pencurian terjadi saat korban meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Sang kakak memanfaatkan situasi dengan mencongkel jendela rumah menggunakan sendok semen, lalu mengajak adiknya untuk membawa keluar barang-barang milik korban. Korban pun mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah usai kehilangan televisi, komputer, 2 unit ponsel, aki mobil dan motor, serta beberapa pasang sepatu mewah. Kedua pelaku pun dijerat pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Dian Helmi Sayangbati, iNews melaporkan.